brand lokal seperti yang kalian. Nah, untuk main lebih fresh di balance lean kalau si Sicilian ramen aduh. Hai, welcome back to Female Daily Netos YouTube channel bareng gue Acel. Dan di video kali ini, karena ini hari Jumat, kita akan ngomongin Friday Fragrance. Nah, topiknya adalah brand-brand lokal. Seperti yang kalian lihat di depan gue ini, nah ini brand-brand lokal yang menurut gue wanginya itu super unik dan setara lah ya dengan brand-brand internasional. So, kalau penasaran dengan pembahasannya, please keep on watching. Oke, di sini gue punya 3 brand, ada Humans, ada Mind, dan juga ini mungkin banyak yang belum dengar adalah Usual Scent Lab gitu ya. Jadi kita akan bahas dulu dari yang paling baru dulu kali ya. Kita bahas tentang Humans, ini parfum terbarunya mereka yang di launching di tahun ini, tahun 2022. Nah ini tuh gue sebenarnya udah taunya dari kayaknya akhir tahun itu gue udah tahu sih sebenarnya udah ada eventnya. Nah ini adalah namanya Amber Janma. Ini itu kalau ditranslatein tuh namanya adalah manusia harum gitu ya. Jadi kan kalau misalnya kemarin itu Humans sudah bikin parfum yang wanginya dari matahari. Nah kalau ini tuh tentang manusia harum. Basically ini itu wangi-wangi yang memang merepresentasikan Indonesia. Dan sebenarnya ini yang hebatnya lagi, ini tuh mereka punya 2 parfum. Jadi kalau misalnya kalian lihat kan ini gede banget. Jadi ini ada 2 parfum. Ini yang warna hitam adalah yang nomor 1 dan ini yang nomor 2-nya gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai parfum ini tuh harus di mix antara atas dan bawah untuk menciptakan wanginya yang unik. Nah yang spesialnya lagi sebenarnya parfum ini tuh yang akan menjadi brand lokal pertama yang launching di Paris Fashion Week gitu. Jadi Humans tuh akan membawakan ini dan tentunya akan dijual juga. Dan mereka tuh punya misi, cuma gue lupa mereka akan bawa berapa banyak parfum. Itu untuk mereka semprotin di Paris, jadi benar-benar mengharumkan Paris dengan si Amber Janma ini. Nah ini tuh yang uniknya juga, jadi waktu itu si Mas Rizky-nya tuh bilang dia pengen banget bawa brand lokal, parfum lokal untuk luar negeri karena kalau nggak salah sih Indonesia tuh yang produsernya patchouli yang paling besar kalau nggak salah ya. Jadi kalau misalnya Indonesia nih harus sombong gitu karena patchouli itu asal dari Indonesia, dan kalau kita mau stop penjualannya brand-brand luar negeri katanya tidak bisa membuat parfum-parfum yang unik lagi karena patchoulinya tidak ada yang mengirim lagi dari Indonesia gitu. Nah oke, ini kan ada 2 ya, ini nomor 1 ini namanya ambarnya, yang bawahnya ini adalah si janmanya. Nah dia tuh wanginya woody yang si ambar ini karena dia ada si sandalwoodnya, ada sweatnya, terus tambah si gayo patchouli. Nah, jadi memang dia wanginya lebih heavy juga, lebih woody juga. Nah sedangkan yang untuk si Jana ini yang nomor 2-nya itu wanginya lebih floral, lebih sweet dan juga spicy. Nah jadi kalau misalnya si Janmanya ini tuh dia banyaknya wangi-wangi floral gitu kayak Lily of the Valley, ada Bulgarian Rose-nya juga, ada neroli, pink pepper, dan juga ada black tea gitu. Jadi memang kalau buat cewek-cewek pasti akan lebih suka, nggak tahu sih kalau gue sih lebih suka wanginya yang si Janmanya ini. Nah ini tuh sebenarnya wangi-wangi yang unisex karena balik lagi kayak tadi kan sini wanginya woody ya, si ambarnya tuh wanginya woody, yang si Janmanya ini kan wanginya lebih florally, yang lebih eksotik juga gitu. Nah cara pakainya adalah kalian harus spray dua-duanya barengan. Jadi gue akan pakai tisu aja karena tidak punya papernya, gue ketinggalan di rumah. Jadi pakai tisu, gue akan spray dua-duanya secara berbarengan. Dan ini wanginya enak sih karena tadi Rara udah coba ya Re. Jadi emang pas pertama tuh makin lama makin enak ya, makin enak gitu. Jadi kalau buat kalian yang suka yang si Janmanya ini pasti akan kalau dicampurin tuh agak kurang suka di awal. Tapi ketika mereka settle down tuh wanginya enak banget. Karena gue juga sebenarnya sukanya si Janmanya doang. Ini kita semprot dulu yang si ambarnya. Oh dan mereka tuh patenin loh si konsep ini tuh dipatenin sama si Humans gitu. Dan inilah ini wanginya. Wanginya tuh unik menurut gue karena woody-nya kerasa tapi wangi floralnya tuh juga kecium. Jadi wanginya tuh gue lebih nyium wangi-wangi si rose-nya kecium sedikit sih gitu. Dan ini tuh wangi-wangi yang kalau cowok pakai itu ganteng, kesannya tuh cowoknya ganteng. Terus kalau misalnya cewek yang pakai tuh lebih kayak girl boss gitu loh, kayak si On yang lagi jalan gitu kalau pasti dipakai. Cuman ini walaupun si woody-nya tadi cukup strong, tapi ini tuh yang nggak bikin pusing dan dia bukan tipikal yang parfum cuma bisa dipakai di night time doang. Tapi ini mau dipakai di daytime pun aman banget. Nah, ini emang agak gede sih si botolnya. Balik lagi ke wanginya. Wanginya tuh makin lama makin enak bener-bener. Jadi kalau masalah pas pertama tuh memang yang tadi pas di spray pertama tuh yang kecium adalah si wangi woody-nya. Lama-lama tuh lebih ke powdery lagi, lebih ke
floral tapi tetap yang kalau cowok pakai tuh tetap aman gitu. Ini wanginya enak. Jadi kalau misalnya kalian suka Farhampton mungkin atau Alphanya dari Humans yang cowok, ini kalian juga pasti tetap suka sih wanginya karena memang ada karakter wangi yang manly-nya tuh tetap kerasa. Oke, dan ini untuk harganya, jadi ada 2 harga. Untuk harga lokal itu super duper affordable banget ya, jauh lah di bawah harga dari internasional ketika mereka mau jual di Paris. Harganya 495.000, sedangkan kalau di Paris dijualnya 2.499.000. Nah, kenapa dibikin beda? Kalau misalnya mereka bawa ke sana kan butuh transportnya ya gitu, jadi emang lebih mahal juga. Sedangkan kalau di Indonesia kan mereka bikinnya di sini, jadi secara logistiknya tuh lebih affordable tentunya. Nah, jadi dengan tadi yang gue bilang kayak gitu, secara wangi sih ini bisa dibilang memang setaraf dengan brand-brand parfum luar negeri. Walaupun kalau misalnya di lokal harganya affordable ya, 400 ribuan. Jadi kalau misalnya memang kalian males gitu ya beli parfum yang harganya berjuta-juta dari brand internasional, tapi pengen yang affordable cuma wanginya nggak pasaran, wanginya mewah juga yang bikin kalian tuh classy banget, kalian cobain aja si Humans yang Ambar Janma ini. Aku yakin kalian akan suka. Next kita move on ke parfum kedua. Ini adalah brand dari Mine. Aku yakin kalian juga udah baik tahu dan sebenarnya udah lumayan sering diomongin di Female Daily juga. Dan kalau misalnya kalian tahu tuh mereka di awal tahun atau akhir tahun kemarin tuh ngeluarin parfum wanginya 2021. Nah, unik banget, gue udah bikin artikelnya. Jadi kalau mau baca tinggal klik di bawah wanginya seperti apa. Nah, cuman dari semua parfumnya Mine yang udah pernah gue cobain, sebenarnya tuh susah milih mana yang wanginya tuh gue suka gitu. Karena semua wanginya tuh enak-enak banget. Dan menurut gue wanginya Mine itu again nggak kayak wangi parfum-parfum ciri khas lokal gitu ya, tapi emang wanginya tuh bisa gue setarain dengan misalkan Jo Malone, dengan Diptyque gitu yang bener brand internasional banget. Karena nggak tahu ya, menurut gue wanginya tuh nggak ada yang manis giung banget, kayaknya yang gourmet banget tuh nggak ada pokoknya, tapi tuh enak semua wanginya, bener-bener kerasa lu kayak lagi pakai parfum luar negeri lah, internasional gitu. Nah, ini yang salah satu yang gue suka karena ini adalah parfum Mine pertama yang gue cium adalah si Narcotic. Kemarin itu pertama kali gue nyiumnya punyanya Imani. Dan uniknya sebenarnya gue sama Imani tuh punya selera parfum yang berbeda, tapi nggak tahu kenapa kalau yang ini tuh gue cocok dengan wanginya. Untuk Mine Narcotic ini dia tuh sebenarnya masuk ke dalam kategori parfum yang wanginya fresh gitu ya, tapi karena ada vetivernya, dia ada cardamom woodnya juga, jadi wanginya at the end tuh agak lebih heavy dan woody, dan itu memang wangi-wangi yang Imani suka. Di top notesnya itu dia ada blood orange, ada bergamot, dan juga ada Sicilian lemon. Nah, si bergamot kan ciri khasnya wanginya agak manis ya, jadi kalau si blood orange dan si Sicilian lemon itu wanginya lebih fresh, itu dibalancein lagi di top notesnya dengan si bergamot yang jauh lebih manis, jadi nggak nyentrong banget di kepala. Dan di middle notesnya itu dia ada sea salt, ada cardamom, dan juga ada petit grain gitu. Jadi kalau gue baca kalau sea salt kan memang wanginya tuh harusnya agak asin dan salty gitu ya. Nah, kalau si cardamom itu tuh wangi yang diciptakan dari batang dan juga daunnya si bitter orange gitu. Jadi memang dia wanginya jauh, sebenarnya lebih makin ke tengah tuh dia makin rempah sih wanginya sebenarnya. Tapi makin kecium tuh wangi pedes, kayak ada wangi pedesnya tuh makin kecium sih di bagian tengahnya. Jadi kan gue udah sempat beberapa kali dan udah lumayan lama. Semakin dia satu tuh semakin wangi, spicy-nya, rempahnya tuh makin kecium gitu. Terus kan tadi ya gue bilang ada si cardamom itu tuh memang dia kayak biji-bijian dari beberapa tumbuhan. Nah, itu tuh memang dia wanginya spicy banget, makanya kalau misalnya kalian semakin turun nih, semakin kalau freshnya udah hilang tuh makin kerasa wangi pedes gitu. Jadi kayak wangi cabe, gak tau sih bukan cabe sih, tapi kerasa lah ada wangi pedesnya yang kecium banget di hidung kalian gitu. Terus udah gitu dia mulai balancinnya lagi, ada wangi, tetap wangi fresh dan bitternya juga itu dari si petit grain itu, karena petit grain itu wangi yang dihasilkan dari dari daun dan juga dari ranting bitter orange. Nah, terus kita masuk ke base note itu kan tadi ada vetiver. Vetiver itu tuh wangi, kalau misalnya kalau Kak Arinda tuh ngomongnya wangi kayak akar pohon gitu. Jadi ada wangi artinya juga, agak green juga sih sebenarnya. Pokoknya wanginya tuh kayak wangi tanah. Kalau di otak gue adalah wangi tanah gitu. Terus kemudian dia ada kombinasinya si cedarwood tadi. Cedarwood itu tuh wanginya kayak apa ya? Dia sebenarnya dari kayak wangi kayu-kayuan juga. Nah, ini tuh sebenarnya sering dipakai di sebuah produk essential oil, atau memang dia ada wanginya buat essential oil juga. Nah, kalau si cedarwoodnya ini tuh fungsinya untuk bikin kita relax gitu. Wanginya sih jujur nggak gitu kecium sih di sini, karena menurut gue lebih ke cium tuh dari petit grainnya itu, sama si saltnya sih, sama
wangi fresh citrusnya tuh tetap ada sedikit gitu di sini. Nah selain ada si cedarwood, terakhir itu adalah ada amberette gitu. Jadi amberette ini tuh dia wanginya yang lebih musky gitu. Ini juga pun yang menurut gue yang bikin dia walaupun sebenarnya diciumnya agak pedas gitu, tapi tetap ada wangi kayak parfum yang nyaman itu tuh dari si amberette-nya itu. Nah parfum ini tuh dia kalau dari mainnya tuh mereka udah bikin secara detail ini long lastingnya berapa lama, ada ratingnya, dan dia tuh ada kayak projectionnya atau ketika kita jalan tuh seberapa kecium sih sama orang gitu. Nah kalau secara projection dan ketika kita jalan tuh si parfum ini di rate 4/5 dan itu gue setuju karena memang ketika Iman dipakai tuh dia lewat gue masih bisa mencium si wangi-wangi parfum ini gitu, si narkotik tuh gue masih bisa cium. Cuman kalau untuk long lastingnya itu memang mereka ratingnya 3/5 gitu. Jadi memang menurut gue itu salah satu kekurangannya dari Mine, tapi itu kan masih bisa di-tweak ya. Adalah parfum mereka yang kurang long lasting. Palingan 3-4 jam sih itu kalian udah perlu retouch gitu. Cuma kalau memang pengen lebih awet lagi kalian bisa tuh didabelin, dipakein lotion yang unscented, kalian pakein spray parfumnya. Nah itu tuh bisa bikin lebih awet pula gitu. Nah untuk Mine yang narkotik ini tuh harganya 370, dibilang mahal nggak juga karena memang ini isinya juga lumayan banyak kan. Ini isinya 50, harganya segitu, menurut gue worth it karena memang wanginya mereka tuh super unik, super cantik juga botolnya, kemasannya gitu ya. Jadi tetap worth it sih. Dan kalau misalnya masalah awet kayak gue bilang tadi itu masih bisa kalian tweak supaya awetnya kayak gimana. Dan in certain people justru kadang tuh wangi parfum yang nggak awet di kulit orang tuh bisa lebih awet lagi gitu. Jadi kalian cobain aja, gue yakin kalian tidak akan menyesal nyobain si rangkaian parfum dari Mine. Nah selanjutnya ini brand yang udah lama banget pengen gue cobain, cuma belum sempat beli karena setiap kali gue mau lihat produknya tuh atau mau check out pasti mereka lagi sold out mulu gitu. Jadi ini adalah si Usual Scent Lab. Ini yang gue punya, tepatnya punyanya anak FD yaitu Rere. Ini adalah si Gentle Ginger gitu. Jadi udah kebayang lah ya wanginya tuh seperti apa, dan ini tuh gue tahu Arinda akan suka gitu karena dia suka wangi yang rempah-rempah gitu, yang kayak jahe tuh dia demen. Nah ini sebelum gue semprot, kalau cium kayak gini tuh wanginya ada sedikit manisnya, freshnya juga dapat gitu. Cuman ketika lo semprot, gue gak tahu sih kalau ke badan, tapi kalau lo semprot tadi gue semprot ke kertas, ke tisu gitu, nah itu wanginya beda lagi gitu. Jadi kita akan semprot sekalian gue ngomongin tentang apa aja sih yang ada di dalam parfum ini. Oke, untuk top notesnya dari parfum ini, pertama tentunya ada si gingernya itu, terus dia ada bergamonnya juga, dan juga ada lemon. Nah itulah yang bikin pertama memang ketika dicium lagi disemprot tuh wanginya memang lebih ke fresh. Jahenya tuh belum kecium banget kalau misalnya di awal-awal, jadi masih fresh. Kalian pasti suka yang suka parfumnya fresh. Aduh, masuk hidung. Cuman udah lama-lama turun tuh dia lebih woodnya tuh kecium lagi. Jadi kalau tadinya fresh, begitu ke tengahnya tuh agak woody. Dan nanti akhir-akhir tuh baru kerasa wangi ginger pedesnya tuh, wangi jahe itu baru kecium. Dan di middle note-nya itu ada wanginya spices dan juga ada si basilnya. Tadi kan gue bilang wanginya lebih ke woody, lebih ke kayu-kayuan. Cuman memang setelah cium-cium lagi tuh ada si wangi spices yang agak pedasnya juga. Dan untuk di base note-nya itu wanginya ada si cedarwood dan juga ada si vetiver tadi yang wanginya memang si akar tadi gitu. Jadi kalau bisa gue tarik, kalau wangi-wangi yang memang parfumnya niche, yang internasional tuh memang mereka rata-rata yang unik banget tuh mereka ada kandungan si vetiver itu yang bikin another level lah yang jarang banget dipakai oleh brand lokal. Overall nih enak sih dan wanginya tuh unik gitu loh. Kayak tadi kan gue bilang sebenarnya kalau misalnya kalian tadi lihat secara kandungan, dia kan lebih banyak wangi-wangi fresh dan spice gitu ya. Cuman entah kenapa kalau dicium sedekat ini ke hidung, gue bisa mencium wangi manis yang gue nggak tahu itu dari mana. Manis dan agak flowery gitu loh wanginya. Jadi ini agak unik, dan kalau ditanya ini parfumnya untuk mana, ini menurut gue di cowok masih bisa, tapi menurut gue ya semua parfum ini tuh tipikalnya unisex gitu. Jadi karena mereka ada beberapa bahan yang woody, yang wanginya yang lebih heavy, jadi dipakai cowok pun nggak apa-apa sebenarnya. Nah untuk si Usual Lab ini tuh mereka ada dua harga, karena ini yang kecil itu harganya 79.000. Jadi kalau buat nyoba-nyoba nih lumayan banget, segede ini tuh awet lah ya dipakainya. Dan kalau yang full size-nya dia bentuknya cuma botol bulat biasa gitu, itu harganya 279.000. Bisa dibeli di e-commerce.
Nah itu adalah beberapa parfum lokal yang menurut gue secara harganya affordable tapi wanginya setara dengan parfum-parfum 2-3-5 jutaan. Jadi kalau misalnya kalian memang pengen coba parfum yang wanginya unik, yang nggak pasaran juga sih sebenarnya, karena beberapa kandungannya itu memang jarang dipakai di parfum lokal. Cobain 3 brand ini, dan nanti di next videonya mungkin gue akan kasih lagi beberapa parfum lokal yang jarang kedengeran, punya packaging unik tapi wanginya juga unik-unik juga. Jadi tungguin di video selanjutnya. Terus udah itu aja dari gue. Thank you guys for watching. See you guys next time. Bye bye.